Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jumpa lagi ya. Artinya semoga teman-teman semua sehat, Bapak Ibu sehat selalu, dimudahkan urusannya. Dan jangan lupa berdoa setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang nomor induk siswa nasional. Ini yang sudah kami terima, yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sekian banyak ini kami rangkum ya. Jadi seperti ini yang sudah masuk, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan NISN. Yang kedua, apakah NISN dan nomor induk itu sama? Lalu melihat NISN siswa itu di mana? Apakah NISN diperlukan di perguruan tinggi? Kenapa NISN siswa tidak aktif? Penulisan NISN menggunakan data yang mana? Nah ini beberapa pertanyaan yang memang menjadi top trending topik ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kami, baik itu melalui WhatsApp, melalui percakapan-percakapan di grup, ataupun melalui pesan-pesan yang ada di media kami. Kita akan bahas satu persatu. Kita berikan penjelasan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan NISN? Nah ini dia. NISN atau nomor induk siswa nasional itu merupakan kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa yang lainnya di seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri. NISN itu diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional dan terdaftar di referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kalau yang tidak terdaftar atau sekolahnya tidak memiliki NPSN, maka siswa tersebut tidak akan memiliki NISN. Gitu ya. Lanjut, apa sih tujuan dan manfaat NISN itu? Nih, yang awal itu mengidentifikasi setiap individu siswa atau peserta didik di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten, dan berkesinambungan. Lalu, sebagai pusat layanan sistem informasi atau sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi unit-unit kerja di Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Daerah hingga sekolah yang bersifat standar, terpadu, dan akuntabel, berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini, terupdate nih. Lanjut, sebagai sistem pendukung program Dapodik atau yang biasa dikenal dengan data pokok pendidikan dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan, dan program pendidikan lainnya baik itu di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten hingga sekolah. Jadi seperti gini ya, pengelolaan atau pemberian dana BOS, bantuan operasional sekolah. Setiap siswa akan bisa menerima BOS jika sudah terdaftar di sekolah memiliki NISN. Jadi NISN juga digunakan sebagai rujukan untuk memberikan kebijakan-kebijakan atau memberikan bantuan-bantuan kepada siswa ataupun program-program yang lainnya. Kemudian program Indonesia Pintar. Lalu ada namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau seleksi bersama juga itu ada dan lain sebagainya. Itu juga tetap menggunakan NISN. Jadi inilah pentingnya NISN. Itu ya. Lanjut, apakah NISN dan nomor induk itu sama? Nah ini kita bahas. Jawabannya pastilah tidak sama. NISN, nomor induk siswa nasional itu berlaku secara nasional. Sedangkan nomor induk siswa atau nomor induk peserta didik hanya berlaku pada satuan pendidikan masing-masing saja. Biasanya kalau kita di rapot ada melihat tuh NISN, NIS atau NIPD. Nah itu biar paham perbedaannya di sana ya. Maka yang menjadi acuan baku kita adalah NISN. Itu yang menjadi utama. Selebihnya tidak menjadi utama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana atau di mana melihat NISN siswa? Pasti yang harus kita perhatikan, melihat NISN siswa itu bukan saja sekadar di raport atau di ijazah, tetapi lihatlah NISN siswa itu di laman resmi Kemdikbud, yaitu nisn.data.kemdikbud.go.id. Di sini bagi Bapak Ibu semua orang tua siswa, wali siswa ya, kemudian Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian teman-teman operator dan juga yang lainnya,
Ayo perhatikan dulu NISN-nya, jangan mengikuti NISN yang lama yang belum tentu valid. Jadi kita perhatikan dulu, kita periksa dulu ya. Caranya seperti ini. Masukkan dulu NISN yang ada gitu, kemudian kita masukkan nama ibu kandungnya lalu dicari. Jika memang sudah benar, akan kelihatan tampil NISN-nya benar atau tidak, atau seperti apa kondisinya ya. Kemudian bagaimana untuk mencari NISN menggunakan data variabel yang lainnya? Bisa seperti ini, masukkan nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu. Nama siswa yang dimasukkan adalah nama siswa yang sesuai dengan data kependudukan ya. Jadi samakan di situ. Apakah NISN diperlukan di perguruan tinggi? Nah ini pertanyaan juga ya, kemarin banyak sekali ditanyakan, berulang-ulang ini, kita jawab nih. Jawabannya adalah sangat diperlukan. Salah satu persyaratan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang disingkat SNMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang disingkat SBMPTN, itu semuanya menggunakan data NISN sebagai kata kuncinya. Jadi ada kita misalnya juga masuk ke lembaga-lembaga pemerintah atau institusi pemerintah atau tempat-tempat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menjaring alumni-alumninya, membuka lowongan untuk masuk ke perguruan tinggi lainnya atau masuk ke jenjang misalnya kepolisian, kemudian ke TNI dan lain sebagainya, itu juga menggunakan NISN. Jadi perhatikan NISN kita tadi ya. Kemudian timbul pertanyaan seperti ini yang kemarin masuk. Kenapa NISN tidak aktif statusnya? Nah, begitu buka di NISN.data lalu terlihat ternyata tidak aktif. Ini biasanya indikasinya seperti ini. Siswa tersebut adalah alumni atau lulusan. Biasanya seperti itu indikasinya. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Padahal kita mau menggunakan NISN itu untuk misalnya mendaftar dia di perguruan tinggi, kita mau kuliah nih, kita mau daftar polisi nih, kita mau daftar jadi tentara, misalnya seperti itu. Bagaimana caranya mengaktifkannya? Maka, ayo kita masuk kembali ke laman resminya yang ada di Kementerian Pendidikan yang sudah disiapkan, yaitu di sini pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Nah, ini bisa dilakukan mandiri, jadi tidak perlu lagi datang ke sekolah, tidak perlu lagi menanyakan bagaimana untuk mengaktifkan, tapi bisa dilakukan mandiri saja. Yang penting dokumennya nanti ada dan di situ sudah diarahkan, sangat mudah kok penggunaannya. Gitu ya Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik semua yang kemarin nanya ya. Lalu pertanyaan yang terakhir yang ini yang paling banyak juga masuk, penulisan nomor induk siswa nasional menggunakan yang mana? Ini yang biasanya bertanya untuk ijazah. Ini banyak yang mengikuti dari awal, dari SD, SMP, SMA, SMK, sederajat itu. Dia ngikut yang dari awal. Padahal seperti ini. Penulisan NISN itu menggunakan data NISN yang paling valid, paling update, paling benar, terakhir. Jenjang terakhir. Berarti jenjangnya ada di Dikmen ya, pendidikan menengah, SMA, SMK, sederajat. Di situ ngambilnya. Bagaimana untuk melakukan validasinya? Maka bisa dicek di NISN.data seperti tadi, atau di pd.data.kemdikbud, atau melalui verval PD. Nah, itu yang menjadi acuan baku NISN siswa itu ada di mana, yang mana yang benar. Jadi jangan NISN yang sudah salah ditulis lagi NISN salah. Kesalahan-kesalahan NISN atau perubahan-perubahan NISN, artinya gini ya, NISN itu bisa berubah. Dia akan berubah setelah misalnya kita lakukan klaim itu tidak berlaku, maka yang harus kita perhatikan seperti ini. Lihat dulu identitas utama kita. NIK. Apakah nomor induk kependudukan kita sudah benar? Terkadang penulisan di jenjang Dikdas atau pendidikan dasarnya ada yang keliru, ada yang salah di antara entitas-entitas ini. Lalu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Nah, keempat elemen dasar ini jika ada yang salah, biasanya NISN-nya akan berubah lagi, akan dibuatkan baru. Nah ini yang harus diperhatikan. Terkadang kita lupa kalau kita mendaftar di awal, nama lengkap anak didik ini, peserta didik, diberikan form pada saat pendaftaran itu diisi tidak sesuai nama yang tertera di data kependudukan. Jadi disingkat-singkat saja misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul NISN di awal, pada saat di SMP misalnya diperbarui datanya, dibenarkan atau dilakukan validasi verval, maka akan muncul NISN yang baru. Begitu dilakukan klaim, maka akan muncul
penolakan dari klaim karena datanya tidak sama. Itu ya, ini harus diperhatikan ini. Jadi 4 entitas ini, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu kandung, ini menjadi acuan baku. Perhatikanlah pada saat penulisan data ini jangan sampai salah. Oke, itu yang bisa kami berikan jawabannya, itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semua tentang apa yang dimaksud dengan nomor induk siswa nasional dan seperti apa ini ASN itu, untuk apa, ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan bisa membantu semuanya, bisa memberikan referensi baru atau bisa memberikan acuan baru bagi kita bahwa NISN itu menjadi hal penting dalam pendataan peserta didik kita ke depannya dan saat ini dan juga ke depannya. Terima kasih semuanya, terima kasih telah berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendataan satuan pendidikan yang valid. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.